Shalom Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada. Saya berdoa kita tetap kuat di dalam Tuhan, kita tetap melekat kepada kasih karunia Tuhan, dan biarlah Tuhan sumber kasih karunia melimpahkan kasih karunia demi kasih karunia dan pengertian-pengertian yang lebih luar biasa lagi. Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada, pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan tentang identitas kita, bahwa dunia modern, dunia sekuler sekarang mengajarkan tentang aku. Temukan. Saya pernah lihat buku A New You, engkau yang baru, A Truth, engkau yang sebenarnya. Dunia sekuler saat ini menekankan penekanan jati diri hanya kepada aku, dan aku. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa kita tidak bisa menemukan jati diri kita tidak bisa menemukan identitas diri kita yang utuh di luar Tuhan. Karena yang mempunyai visi, yang mempunyai tujuan adalah Sang Pencipta. Kita ciptaannya. Saya pernah beri contoh, kalau saya mau membuat kursi, saya mau dalam tanda kutip menciptakan kursi dari kayu-kayu yang belum dibentuk apa-apa, kursinya belum ada, barangnya belum ada, tapi cita-citanya sudah ada, tujuannya sudah ada. Jadi sebelum kursinya ada, saya sudah gambar dulu tuh kursinya harus tingginya segini, jangan nanti mau bikin tempat orang duduk tapi terlalu tinggi, jadi orang nggak bisa duduk. Jadi sama seperti kita manusia, sebelum kitanya ada, Tuhan itu sudah punya cita-cita, Tuhan itu sudah punya tujuan. Kitanya belum lahir, bahkan mungkin kelahiran kita tidak direncanakan, tapi rencana Tuhan sudah ada. Sehingga kalau kita mau mencari jati diri kita yang utuh, itu hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan. Dan penemuan tentang siapa kita di dalam Tuhan itu memang banyak prosesnya, banyak yang harus kita lewati. Saya teringat kisah Yusuf kan saat dia orang pilihan Tuhan, dia mendapatkan mimpi. Saat dia pertama kali mendapatkan mimpi, dia kan selalu bilang semuanya fokusnya adalah ke aku dan ke aku. Aku melihat berkas gandum menyembah kepada aku. Aku melihat bulan, bintang, matahari dan 11 bintang menyembahku. Semuanya tentang aku. Tapi Tuhan izinkan Yusuf melewati banyak proses, sehingga saya bacakan di Kejadian 50 ayat 20. Fokus Yusuf berubah. Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud seperti yang sudah Tuhan maksudkan. Engkau boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakannya untuk kebaikan. Lihat, Yusuf merubah fokusnya. It's not me again. Ini sudah bukan tentang aku lagi, tapi ini tentang Tuhan. Ini sudah bukan tentang seperti yang dunia ajarkan, aku, dan aku. Tapi ini adalah tentang Tuhan. For the greater glory of Lord. Untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar lagi. Untuk kemuliaan Tuhan yang lebih agung lagi. Sehingga ini bukan tentang kita. Saat kita mencari tujuan hidup kita, saat kita mencari jati diri kita dengan kekuatan kita sendiri, dengan motivasi yang kamu harus menemukannya, kamu bisa menemukan dengan kekuatanmu sendiri. Faktanya Anda tidak akan pernah menemukannya. Keutuhan kita, keutuhan jati diri kita, keutuhan identitas kita hanya bisa ditemukan di dalam Tuhan. Terus apakah jati diri itu penting? Apakah identitas itu penting? Itu sangat penting. Karena saat kita tahu siapa kita, itu merubah segala pola pikir kita. Kalau saya tahu, saya anaknya Pak Presiden, perlakuan saya tentu berbeda. Kalau saya tahu saya anaknya pejabat, tentu saya harus menjaga sikap, saya harus menjaga pola pikir, saya harus menjaga apapun yang saya lakukan. Sehingga jati diri itu penting. Berapa banyak kali kita melihat orang-orang muda kehidupannya amburadul karena mereka nggak tahu siapa mereka sebenarnya, mereka nggak tahu identitas mereka. Sehingga
saat saya membagikan tentang gambaran diri, tentang jati diri, sangatlah penting. Bahkan di Galatia 2 ayat 20, Paulus mengatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Saya berdoa, Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada, saat kita menjalani aktivitas kita sama seperti Paulus, dia itu sadar terhadap Tuhan. Dia mengkaitkan jati dirinya dengan Kristus. Dia mengkaitkan jati dirinya dengan kasih karunia-Nya. Sehingga saat kita melakukan aktivitas, kita sadar kita orang yang gak layak dan menerima kasih karunia, diangkat menjadi anak-anaknya. Itu membuat jati diri kita menjadi lebih utuh. Itu membuat kita menjadi lebih sadar tentang siapa diri kita di dalam Tuhan. Berapa banyak kali kita lupa, kita kehilangan arah dalam kehidupan ini. Saat kita menghadapi masalah, saat kita menghadapi percobaan. Tapi sama seperti yang Paulus katakan, Paulus kan sering banget dia mengkaitkan jati dirinya dengan Kristus. Bahkan di Filipi 1 ayat 21, sebuah ayat yang terkenal, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia bahkan mengidentifikasikan seluruh dirinya dengan Kristus Yesus. Saat dia menghadapi permasalahan, dia melihatnya Kristus. Saat dia mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, dia benar-benar bahkan dia sempat mengatakan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Lihat betapa sadarnya Paulus terhadap kasih Kristus, terhadap Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada, mari kita kaitkan identitas kita, kita kaitkan keseharian kita, kita kaitkan jati diri kita dengan Kristus. Kalau bahasa kerennya nih, Christ mindfulness gitu ya. Mengkaitkan diri dengan Kristus, dikaitkan dengan Kristus. Saya berdoa kita semua tetap aman, kita semua tetap bersandar kepada Tuhan Yesus Kristus, dan mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk firman-Mu ini Tuhan. Biarlah kami menjalani kehidupan kami, biarlah kami menjalani keseharian kami, aktivitas kami, pekerjaan kami, sekolah kami, apapun itu Tuhan, dengan selalu memandang kepada-Mu. Bahwa kami bisa menemukan jati diri kami yang penuh saat kami mengkaitkan diri kami dengan kasih Kristus. Karena kami percaya Tuhan, tidak ada yang bisa pisahkan kami dari kasih Kristus. Dan biarlah kami hidup dengan kesadaran Kristus. Biarlah kami hidup dengan penuh mata memandang kepada-Mu Tuhan. Apapun yang sedang kami kerjakan, biarlah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di tengah-tengah masa yang menantang ini, biarlah kasih karunia-Mu cukup bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.